Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Peringati Hari Guru Nasional, para guru diminta tetap inovatif. 385 guru ikut seleksi wawancara P3K. Pemilu 2024, animo masyarakat sebagai PPK sangat tinggi. Ya, 3 cuplikan berita utama tadi akan dirangkai dengan sejumlah informasi lainnya. Bersama saya, Komang Astri. Dan saya, Irene Tumeluk. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi hari ini dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hari Guru Nasional diperingati pada 25 November 2022. Guru-guru tetap diminta untuk inovatif dalam menggelar proses pembelajaran. Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Timur Tengah Selatan menggelar upacara peringatan Hari Guru Nasional di depan kantor Bupati TTS. Dalam kesempatan ini, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghimbau agar para guru tetap inovatif dalam setiap proses pembelajaran. Wakil Bupati TTS Army Konai mengatakan, dalam perkembangan dunia saat ini, peran pendidikan dan guru sangatlah penting untuk membangun bangsa. Para guru tetap diminta untuk inovatif demi menanggapi perkembangan dunia dewasa ini. Terobosan Merdeka Belajar yang dilakukan pihak kementerian bertujuan untuk memaksimalkan peran guru dalam dunia pendidikan. Para guru adalah garda terdepan kemajuan bangsa. Karena itu, gerakan-gerakan perubahan harus dimulai dengan berani oleh para guru. Sementara itu, Ketua PGRI TTS Yunus Misa mengatakan, upacara peringatan ini dilakukan di semua kecamatan sekabupaten TTS. Pihak PGRI pun mendapatkan sejumlah bantuan dari donatur. Bantuan tersebut akan mereka berikan kepada para guru yang mengalami sakit permanen sebagai bukti kesetiakawanan di antara mereka. Kami Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memacu diri untuk berinovasi, mengubah cara pandang dan cara kerja kami dalam memberikan layanan terbaik bagi pendidikan dan peserta didik. Pijakan Merdeka Mengajar yang kami luncurkan pada awal tahun ini sepenuhnya kami rancang untuk memenuhi kebutuhan guru, akan ruang untuk belajar, berkarya, dan berkolaborasi. BAN NTT, kami akan memberikan sedikit bantuan kepada teman-teman kami guru yang sementara ini sakit permanen dan tidak bisa melaksanakan tugas, sebagai rasa solidaritas dari anggota PGRI kepada teman-teman yang mengalami penderitaan ini. Setelah kegiatan ini kami akan beranjak sana ke tempat-tempat teman kami yang sementara ini sakit, yang tidak bisa hadir hari ini. Kami akan berkunjung bersama dengan Dinas PK untuk mencari tahu dan memberikan perhatian untuk penderitaan mereka. Selain menggelar upacara, mereka juga akan mengunjungi guru-guru yang sakit untuk memberikan santunan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, lomba tarian tradisional antar sanggar di TTS digelar untuk mengenang Hari Guru Nasional. Selain itu, lomba ini juga bertujuan agar para generasi penerus tetap mencintai warisan leluhur. Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Selatan menggelar lomba tarian tradisional. Lomba ini diikuti oleh 20 sanggar bertujuan untuk memperingati Hari Guru Nasional. Wakil Ketua DPRD Timur Tengah Selatan, Religius Usfunan, sangat mendukung perlombaan yang digelar ini. Dengan adanya lomba ini, generasi penerus bisa menggunakannya untuk menunjukkan kepiawaian dalam menarikan warisan leluhur.
Religius Usfunan menilai dalam masa sekarang ini terlalu banyak muncul tarian-tarian baru yang tidak mengandung nilai kesopan santunan. Tarian-tarian tersebut hanya ingin mempertontonkan hal-hal yang berbau sensual tanpa memandang apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah tarian. Karena itu dirinya sangat berterima kasih atas inisiatif lomba ini. Dirinya berharap generasi penerus tetap mempertahankan warisan leluhur berupa tarian dan mempelajari nilai-nilai kehidupan dari tarian tersebut. Sementara itu hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Timur Tengah Selatan, Okran Beti. Kalau kegiatan ini bagi kami kegiatan yang sangat positif. Kegiatan yang sangat positif karena generasi kita kembali mengenal tarian-tarian tradisional, dan dengan tarian itu ada makna yang tersirat di dalam, dan mereka lebih mengerti budaya kita, lebih tahu budaya kita daripada mereka lebih mengenal budaya modern yang sekarang sudah tidak terkontrol secara baik. Untuk kami mengenalkan kepada masyarakat, terutama kaum muda, akan pentingnya pelestarian tradisi leluhur kita, dan khususnya tarian. Terus yang kedua, harapan yang kedua adalah kami meningkatkan semangat dan juga rasa kepedulian kepada masyarakat dan juga pemuda untuk mau menyelamatkan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Flores Timur. Pemerintah terus memprioritaskan pengadaan aparatur sipil negara atau ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 untuk pelayanan dasar, prioritas tenaga guru dan tenaga kesehatan, tetapi tidak mengabaikan jabatan fungsional lainnya. Sejalan dengan prioritas pemerintah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan guru. Maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Flores Timur menggelar kegiatan seleksi tahap awal bagi para guru yang nantinya diangkat dalam status pegawai pemerintah dengan perjanji kerja atau P3K bagi 385 guru TK hingga SD. Kepala Dinas PKO Flotim Felix Subanhuda mengatakan, peserta dalam seleksi wawancara ini diikuti oleh para guru pelamar prioritas 3 dengan melewati sejumlah tahap antara lain ujian kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, serta seleksi wawancara dengan melibatkan 18 tim asesor yang adalah para kepala pengawas pendidikan sesuai arahan dari pemerintah pusat. Khusus untuk P3K ini memang kita sesuai dengan arahan atau kebijakan pusat, sehingga terhadap materi seleksi dan seterusnya itu tahapannya sesuai dengan arahan pusat yang hari ini kita awali dengan wawancara untuk seluruh teman-teman peserta. Keseluruhan pengawas yang ada pada hari ini seperti yang ada. Olehnya pelaksanaan seleksi wawancara ini pun dialokasi waktu untuk 1 hari. Sehingga diharapkan kepada para peserta seleksi dapat mengikutinya dengan menyesuaikan jadwal yang ditetapkan panitia seleksi ini. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, dalam menciptakan generasi unggul yang memiliki integritas serta wawasan global untuk membangun bangsa di tapal batas negara Indonesia Timor Leste, Ordo Santa Ursula terus mengembangkannya lewat karya pendidikan. Hal ini pun terwujud dalam peresmian gedung SMA Santa Angela yang diresmikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Seperti inilah suasana saat peresmian gedung SMA Santa Ursula di Kota Atambua, Kabupaten Belu, yang diresmikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat saat melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Belu. Peresmian gedung sekolah ini juga bertepatan dengan 2 momen besar, yakni 25 tahun karya para suster Ursulin di Pulau Timor, serta peringatan Hari Guru Nasional. Peresmian ini dilakukan semenjak sekolah ini bangun pada tahun 2020, yang saat ini memiliki siswa berjumlah 89 orang. Dengan mengusung tema bertumbuh, berakar, dan berbuah, itulah karya Ursulin di Atambua. Momen ini dijadikan usaha para suster untuk mencerdaskan anak bangsa melalui karya pendidikan.
Sesuai dengan tujuan utama dari sekolah ini, yakni membangun manusia seutuhnya, bertumbuh secara intelektual, spiritual, sosial, dan emosional. Dengan dasar pendidikan di sekolah ini juga bertujuan untuk mengarahkan siswa untuk menjadi pemimpin yang melayani, cerdas, berintegritas, serta menghargai perbedaan, sehingga cita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa dapat tercapai, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Sejak berdirinya sekolah sejak 2 tahun, tidak terlepas dari sejumlah prestasi gemilang yang ditorehkan para siswa, baik di ajang lokal, nasional, bahkan internasional, yang tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang mendukung siswa dalam proses pembelajaran. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diperkenankan berkumpul di tempat ini untuk merayakan 2 peristiwa penting, yaitu Pesta Perak kehadiran para Suster Ursulin dan peresmian gedung SMA Santa Angela. 2 event ini menurut saya tak dapat dilepas pisahkan karena kehadiran Ursulin itu identik dengan kehadiran karya pendidikan. Kehadiran Ursulin identik dengan karya pendidikan sehingga dapat melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, serta cerdas. Seluruh suster, para guru, ketua yayasan dan seluruh donatur yang terlibat. Hari ini kita memperingati 25 tahun Ursulin di Pulau Timor dan juga kita sekalian meresmikan SMA Santa Angela di Atambua. Sekaligus juga saya menyampaikan selamat Hari Guru untuk seluruh kita guru-guru. Dengan didirikan sekolah ini, diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan yang baik bagi anak demi mencapai pembangunan karakter serta kecerdasan siswa untuk membangun bangsa. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah daerah Ngada bekerjasama dengan TNI Polri membentuk tim gabungan untuk melakukan deteksi awal potensi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Ngada saat musim penghujan tiba. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi jika terjadi bencana alam yang sering merenggut korban nyawa manusia serta harta benda lainnya. Dalam apel kesiapan bencana tingkat Polres Ngada yang dipimpin oleh Bupati di halaman belakang Polres Ngada, juga menggandeng Kodim 1625 Ngada serta Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah dan Tagana, termasuk juga Satpol PP Ngada. Diharapkan mampu bekerja maksimal guna mendeteksi potensi bencana alam serta melakukan pemetaan kerawanan wilayah. Apel kesiapan bencana yang dihadiri oleh Kapolres Ngada serta Dandim 1625 Ngada dan sejumlah perwira dibuka dengan apel bersama sembari memeriksa kesiapan anggota dan kendaraan termasuk peralatan untuk digunakan bila terjadi bencana alam nanti. Sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun 4 disiagakan dan diperiksa oleh Bupati Ngada saat pemeriksaan barisan dan perlengkapan tanggap bencana. Pemda Ngada bersama TNI Polri kali ini lebih sigap dalam upaya menanggulangi bencana alam dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada agar masyarakat dapat terhindar dari bencana alam jika hal ini terjadi nanti. Bupati Ngada Andreas Paru didampingi Kapolres Ngada AKBP Padmo Arianto dan Dandim 1625 Ngada Deni Wahyu Setiawan menjelaskan, saat ini tim gabungan yang telah dibentuk akan disiagakan guna melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memantau sejumlah daerah yang sangat rawan akan terjadinya bencana alam. Target yang akan dicapai adalah kita ingin semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana itu terorganisir dengan baik, melalui kolaborasi, kerjasama semua stakeholder. Jadi teman-teman dari Polres, dari Pak Kapolres, dari Pak Dandim bersama jajaran dan Pemda bersama seluruh masyarakat, ya, mulai dari tingkat desa, kecamatan, ini mulai bersama-sama
melakukan tindakan-tindakan mulai dari pencegahan sampai dengan kegiatan apabila terjadi bencana. Nah, untuk itu hari ini ya, kami dengan Pak Kapolres Pak Dandim sudah melaksanakan upacara bersama kesiapan, dan hari Senin kami akan tindak lanjuti dengan rapat koordinasi yang melibatkan para camat, para kepala desa, sehingga kami bisa mengidentifikasi tempat-tempat ya, atau lokasi yang rawan bencana. Bupati Ngada Andreas Paku juga akan melakukan konsolidasi kekuatan tim penanganan dan sigap bencana alam pada tingkat kecamatan dan kelurahan maupun desa untuk lebih mudah melakukan pemantauan di daerah masing-masing agar masyarakat dapat diberikan keamanan dan kenyamanan saat terjadinya musibah. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, meningkatnya curah hujan yang tinggi di Kabupaten Ngada, masyarakat diminta untuk tetap mewaspadai bencana alam yang berpotensi terjadi akibat banjir dan tanah longsor yang sering terjadi di Kabupaten Ngada, guna meminimalisir korban jiwa maupun material. Kabupaten Ngada beberapa minggu terakhir ini mengalami curah hujan yang tinggi disertai angin kencang serta udara dingin. Demi menjaga agar masyarakat tetap aman dan terhindar dari bencana alam, Pemda Ngada meminta agar masyarakat selalu waspada dan menghindar daerah yang berpotensi terjadi longsor dan banjir akibat hujan deras. Hujan serta angin kencang biasanya terjadi pada siang hingga malam hari, sehingga membuat aktivitas masyarakat terganggu dan tidak bisa bepergian untuk melakukan pekerjaan khususnya bagi petani dan nelayan. Pemda Ngada melalui dinas terkait yang berhubungan dengan upaya penanggulangan bencana alam selalu mengingatkan masyarakat yang berada di bantaran sungai maupun yang memiliki rumah di bawah tebing untuk selalu waspada di saat terjadinya hujan lebat dan angin kencang yang bisa saja menumbangkan pepohonan atau mengakibatkan longsor tanah dan bebatuan yang dapat mengancam nyawa masyarakat. Wakil Bupati Ngada Raimundus Bena meminta agar masyarakat di Kabupaten Ngada untuk selalu siap dan berjaga-jaga di saat curah hujan meningkat, dengan mencari tempat berlindung yang aman dan menghindari lokasi yang rawan akan terjadinya bencana alam. Sesungguhnya tidak bisa dipungkiri bahwa curah hujan akhir-akhir ini memang intensitasnya semakin tinggi. Kemarin saja itu sudah sangat luar biasa dari jam 3 sampai malam, ya, jam 2 sampai malam. Makanya untuk itu sebagai pimpinan daerah, sebagai wakil bupati, saya menghimbau agar masyarakat tetap waspada, lebih khusus yang bermukim atau yang mendiami di wilayah-wilayah rawan longsor dan juga di sekitar bantaran sungai. Ini saya yakin ke depan pasti akan lebat lagi, curah hujannya pasti akan bertambah. Sekali lagi saya mengimbau pada dua hal tersebut. Juga mungkin terkait dengan pembersihan sanitasi dan dengan lain-lain pasti akan berdampak pada kesehatan, lebih khusus pada anak-anak. Pantauan TVRI di Kabupaten Ngada saat ini, curah hujan semakin meningkat baik di darat maupun di laut yang disertai angin kencang dan gelombang, sehingga aktivitas penangkapan ikan bagi para nelayan mengalami penurunan yang berdampak pada ketersediaan pasokan ikan bagi masyarakat. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, hampir semua petani di Pulau Semau saat ini telah memasuki masa tanam pertama karena curah hujan yang mulai tinggi. Namun demikian masih banyak warga yang disibukkan dengan pesta. Jelang masa tanam pertama tahun 2022 ke 2023 ini, curah hujan mulai tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk wilayah Pulau Semau, karena curah hujan yang tinggi sehingga saat ini hampir semua petani telah memasuki masa tanam pertama, baik itu petani jagung maupun petani sawah tada hujan. Mereka disibukkan dengan mempersiapkan lahan hingga menanam. Kendati demikian, tak jarang ada masyarakat di Pulau Semau yang saat ini masih disibukkan dengan pesta dan acara keluarga, hingga terkesan mengesampingkan musim tanam pertama ini. Melihat kondisi ini, tokoh masyarakat dari Pulau Semau, yang juga anggota DPRD Kabupaten Kupang, Eren Sleka, meminta agar masyarakat di Pulau Semau harus melihat tanda-tanda alam saat ini. Karena budaya masyarakat Pulau Semau sebelumnya, pada bulan Oktober semua kebun atau ladang sudah siap untuk ditanam.
Ia meminta agar masyarakat jangan lebih fokus pada acara-acara atau pesta saat musim hujan seperti ini, tetapi mulailah untuk menanam. Ia menambahkan banyak informasi saat ini beredar bahwa tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi global. Tentunya sebagai petani harus cerdas untuk menguatkan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan musim hujan saat ini. Karena masyarakat di Pulau Semau hanya memiliki satu masa tanam, sehingga kalau masa tanam ini terlambat, maka akan merugi satu masa tanam dan harus menunggu hingga tahun depan. Maka jika benar terjadi resesi ekonomi global, pasti masyarakat akan mengalami masalah pangan. Sebenarnya kalau dari sisi pertanian, kita punya orang tua Semau dulu, saya ingat masih kecil-kecil itu, begitu bunyi guntur pertama, bahasa Rote bilang timau kadi. Artinya begitu bunyi guntur pertama, semua tinggalkan aktivitas di laut, di hutan, dan kembali untuk urus kebun. Ya. Memang fenomena alam sekarang ini kan dia berubah-ubah. Justru itu kita berharap agar masyarakat tanggap terhadap tanda-tanda alam yang ada. Ia berharap pemerintah Kecamatan Semau dan Kecamatan Semau Selatan bersama pemerintah desa agar berkolaborasi memberikan ketegasan kepada masyarakat petani di Pulau Semau untuk memperhatikan masa tanam saat ini, agar bisa menghadapi krisis pangan, invasi, dan resesi ekonomi di tahun 2023 nanti. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur rencananya mengalokasikan anggaran perbaikan jalan provinsi yang rusak di Reok Barat sebesar 3 miliar rupiah. Merespon keluhan warga di Reok Barat terkait jalan provinsi yang rusak berat, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran perbaikan sebesar 3 miliar rupiah. Namun dana tersebut akan digunakan perbaikan jalan dari Pateng Kabupaten Manggarai Barat hingga Reo Kabupaten Manggarai. Panjang jalan yang belum diperbaiki dan dihotmix di wilayah utara Manggarai tersebut sekitar 50 km. Bupati Manggarai Heribertus Nabit mengatakan perbaikan jalan akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan dana sebesar 3 miliar rupiah. Dana tersebut tidak semuanya diperbaiki, hanya jalan yang rusak berat seperti di Reok Barat tersebut. Tahun depan dari teman-teman di DPRD Provinsi dan dari PU Provinsi memberi informasi bahwa tahun depan akan ada 3 miliar rupiah dana dari APBD Provinsi yang digunakan untuk menyelesaikan titik-titik yang terparah ini, yang di Munta dan Turen. Kira-kira begitu ya. Heribertus menjelaskan, selama ini pemerintah kabupaten sudah berkali-kali mengusulkan perbaikan jalan ke Pemprov Nusa Tenggara Timur, namun belum diperhatikan. Komunikasi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat diakuinya sangat baik hingga saat ini. Pemerintahnya saat ini memahami kondisi keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga belum ada tanggapan. Sebelumnya warga 2 desa di Reok Barat melakukan perbaikan jalan provinsi yang rusak berat secara gotong royong. Sebab jalan tersebut satu-satunya jalan ekonomi bagi 2 desa tersebut, sehingga jika tidak segera diperbaiki akan berakibat putus total. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, animo warga Kabupaten Kupang untuk mendaftarkan diri sebagai badan ad hoc panitia pemilihan kecamatan atau P2K dalam penyelenggaraan pemilu 2024 sangat besar. Pendaftaran didominasi Kecamatan Kupang Tengah, Kupang Timur, disusul Kupang Barat dan Amarasi. Ketua KPU Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi yang ditemui TVRI kemarin di ruang kerjanya menjelaskan penerimaan PPK untuk 24 kecamatan di wilayah Kabupaten Kupang dibuka sejak tanggal 20 sampai dengan 29 November 2022 secara online dengan menggunakan sistem informasi anggota Komisi Pemilihan Umum secara digital atau SIAKBA. Lomirihi mengatakan baru berjalan 4 hari yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi PPK sebanyak 450 orang. Ini menunjukkan animo masyarakat sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemilu
Dirinya menambahkan pengalaman pemilu kali lalu tidak seramai seperti saat ini. Masyarakat Kabupaten Kupang sepanjang yang kami pantau itu sangat luar biasa, di mana hari ini baru 4 hari berjalan saja sudah sekitar 459 pelamar yang memasukkan berkas ke KPU. Memang sebagian masih dalam proses pengiputan atau melengkapi dokumen, tetapi kami yakin bahwa mereka ini pasti sampai dengan tanggal 29 mereka sudah bisa memasukkan dokumen melengkapi. Untuk diketahui, pendaftaran akan berakhir tanggal 29 November mendatang. KPU akan menyeleksi semua dokumen yang masuk. Bagi peserta yang dinyatakan lolos akan dilanjutkan dengan tes tertulis atau CAT. Menurut rencana akan dilaksanakan awal Desember nanti. Seperti yang dipantau peserta yang datang di KPU, mereka sudah mendaftar, hanya datang untuk melengkapi dokumen yang dimintai sesuai yang diamanatkan KPU. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Ya pemirsa, persoalan pemilihan Kepala Desa Oenoni II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, kini berbuntut panjang. Hasil rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 DPRD Kabupaten Kupang dengan masyarakat Oenoni II memutuskan bahwa Pilkades Oenoni yang terjadi tanggal 7 November 2022 dibataskan karena panitia Pilkades mencederai demokrasi. Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Johanis Mase mengatakan, Komisi dan Pimpinan DPRD Kabupaten memutuskan 2 poin penting dalam rekomendasi. Hasil Pilkades Oenoni II yang dilaksanakan tanggal 7 November 2022 dibatalkan karena tindakan Wakil Ketua Panitia Pilkades dinilai sebagai bentuk kejahatan demokrasi. Perlu ada proses hukum bagi yang bersangkutan. Dengan proses hukum sebagai tindakan pembelajaran bagi panitia Pilkades yang akan datang tidak terulang lagi. Rekomendasi kepada pihak yang berwajib, kata Johanis Mase, dalam waktu dekat akan dikirimkan. Dan pimpinan DPR hari ini memutuskan dan merekomendasikan ada 2 poin. Hasil Pilkades 7 November 2022 khusus desa Oenoni II dibatalkan. Kemudian kami menilai bahwa wakil ketua panitia itu dinilai sebagai kejahatan demokrasi. Maka supaya menjadi proses pembelajaran bagi panitia ketika ada hajatan seperti ini, tidak boleh melakukan pelanggaran, melanggar aturan, maka kami rekomendasikan untuk diproses secara hukum. Dewan sangat berharap agar pemerintah Kabupaten Kupang sejalan dengan rekomendasi yang diambil lembaga DPRD. Pemerintah tidak boleh mengambil langkah di luar rekomendasi tersebut. Apa yang dilakukan Wakil Ketua Panitia melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan Bupati Kupang tentang pemilihan kepala desa. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Nahkoda kapal Ekspres Cantika 77 telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedi kapal Ekspres Cantika 77. Saat ini Polda Nusa Tenggara Timur kembali melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi karena masih berpotensi adanya tersangka baru. Pasca menetapkan nahkoda KMP Cantika Ekspres 77 Edwin Pareda sebagai tersangka, penyidik Polda NTT kembali melakukan pemeriksaan terhadap Kesha Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Kupang dan manajemen PT Pelayaran Dharma Indah terkait kapal Cantika 77 terbakar. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan potensi penambahan tersangka baru dalam kasus kecelakaan laut pelayaran Kupang Kalabahi pada Senin 24 November 2022 lalu. Di Reskrimum Polda NTT, Kombes Pol Patar Silalahi menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan saat ini untuk mencari keterangan tambahan dan bukti pendukung, karena masih ada potensi penambahan tersangka baru dalam kasus tersebut. Para saksi yang telah diperiksa antara lain KSOP, manajemen PT Pelayaran Dharma Indah, pihak docking kapal, serta beberapa penumpang kapal yang mengetahui adanya kebakaran di KMP Cantika Ekspres 77 saat berlayar. Selain itu, Kementerian Perhubungan dan KNKT merupakan saksi ahli dalam kasus yang merenggut puluhan nyawa itu.
saat ini yang sudah menjadi tersangka 1 nakoda dan dilakukan penahanan dan berkasnya sudah tahap 1 dan masih ada perbaikan. Selanjutnya untuk tersangka yang lainnya masih dalam proses penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan saksi ahli, bisa berpotensi ke beberapa tersangka lainnya di luar nakoda. Berarti nanti berkasnya itu akan dipisah? Iya, terpisah nanti. Dengan nakoda terpisah berkasnya. Baik, saya rasa itu. Untuk diketahui, tersangka kasus Cantika 77 Edward Pareda saat ini masih ditahan di Rutan Polda NTT. Saat ini penyidik sementara melengkapi berkas perkara tersangka Edward Pareda sesuai petunjuk jaksa penuntut umum dalam P19. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya pemirsa, sebagai bagian dari upaya menurunkan penanganan stunting dan bumil kekurangan energi kronis, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang segera menaikkan insentif Kader Posyandu. Kader Posyandu merupakan garda terdepan dalam upaya penanganan stunting dan ibu hamil kekurangan energi kronis atau bumilkek di Kabupaten Kupang. Untuk penanganan bumilkek, para kader Posyandu setiap hari harus menyajikan makanan yang bergizi, mulai dari memasak hingga mengantar langsung bagi para bumilkek di Kabupaten Kupang. Demikian juga dalam penanganan stunting, selain secara rutin melakukan monitor, juga menyediakan makanan tambahan bagi balita yang mengalami stunting. Melihat kondisi ini dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap kerja para kader Posyandu di Kabupaten Kupang dalam upaya penanganan stunting, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang berencana menaikkan insentif para kader. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Robert Amheka, mengatakan rencana menaikkan insentif para kader ini dilatar belakangi oleh kerja para kader Posyandu saat ini dalam upaya menurunkan harga stunting dan bumilkek di Kabupaten Kupang. Kendati mereka mengorbankan banyak hal, tetapi insentif yang mereka terima sangat kecil. Padahal kerja mereka hampir 24 jam dalam mengawasi perkembangan anak-anak stunting dan para bumilkek. Untuk itu, Kadis Robert berkomitmen pada pembahasan anggaran induk atau APBD 2023 nanti, maka akan dimasukkan anggaran belanja untuk insentif kader Posyandu. Keluhan di lapangan itu kurang lebih sama, yaitu perlu dinaikkan nilai belanja untuk satuan sekali makan. Itu juga buat 2023 nanti, itu saya sudah rencana untuk menaikkan insentif kader dan mengupayakan anggaran tambahan untuk transport petugas di lewat APBD. Jadi APBN-nya cukup membiayai PMT-nya, sedangkan dari APBD mungkin bisa diusahakan untuk ongkos transport. Kadis Robert berharap pada anggaran tahun 2023 nanti insentif kader Posyandu sudah dinaikkan dan sebanding dengan kerja mereka dalam upaya penanganan stunting dan bumilkek di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, perampokan disertai tindakan kekerasan kembali terjadi di wilayah Desa Tenateke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Perampokan ternak kerbau dilakukan pada malam hari hingga menyebabkan salah satu anak korban terkena lemparan batu sehingga harus dirawat di Puskesmas Tenateke. Persoalan Kantipmas di Polres Wewewa Selatan masih menjadi pekerjaan rumah yang selalu harus dibereskan oleh kepolisian sektor Wewewa Selatan. Baru-baru ini, ternak kerbau milik Paulus Malongongo, warga kampung Weekui, Desa Tenateke, dirampok oleh puluhan orang tidak dikenal. Segerombolan perampok yang datang dengan jumlah puluhan orang menggunakan perlengkapan senjata parang Sumba, langsung menyasar ke kandang kerbau milik Paulus Malongongo. Peristiwa naas itu dilakukan pada malam hari pada jam 2 pagi dini hari.
Sejumlah perampok melempar rumah korban dan menggertak keluarga korban untuk tidak melakukan perlawanan. 3 kerbau milik korban berhasil diambil oleh pelaku perampokan. Namun beruntung 1 kerbau jantan milik Paulus Malongongo berhasil terlepas dari tangan pelaku dan berhasil diselamatkan kembali oleh korban Paulus Malongongo. Menerima laporan Kapolsek Wewewa Selatan bersama Kanit Intel dan Kanit Provos Polsek Wewewa Selatan langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan terhadap peristiwa perampokan tersebut. Ini waktu terjadi perampoknya, jadi orang lempar batu, kira-kira orangnya balasan orang, jadi orang lempar batu sehingga saya punya tetangga jangan turun, jangan sampai korban, ada orang yang korban, sehingga saya jangan turun, saya bilang begitu Bapak. Saya punya anak juga jangan keluar, saya bilang. Karena sudah banyak orang yang dekat pintu memang. Di tetangga juga sudah ada orang yang dekat pintu memang, yang cabut parah. Jadi saya larang sudah. Sementara itu, Ibda Ketut Budi Arsaja, Kapolsek Wewewa Selatan, saat melakukan patroli ke rumah korban di Kampung Weekui, mengingatkan kepada pihak keluarga untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menciptakan gangguan Kamtipmas lainnya. Dirinya berharap agar pihak keluarga mempercayakan peristiwa perampokan tersebut kepada pihak kepolisian untuk melakukan proses penyelidikan hingga mengetahui siapa pelaku perampokan tersebut. Peristiwa naas tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Wewewa Selatan dan pihaknya sedang melakukan pengambilan keterangan secara bertahap kepada para saksi yang diketahui memperoleh informasi terhadap peristiwa yang menyebabkan korban Paulus Malongongo harus kehilangan ternak kerbau. Baik, benar pada hari Selasa dini hari pagi kami Polsek Wewewa Selatan telah menerima laporan dari pihak pelapor atas nama Paulus Malongongo yang melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kerbau sebanyak 3 ekor, dan pada saat itu piket yang menerima laporan langsung turun TKP mengecek situasi keadaan di sana. Setelah itu kami mengambil langkah-langkah penyelidikan berlanjut karena pelakunya belum ada. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Mirsa, beragam tradisi leluhur masih terus dipelihara masyarakat di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Salah satunya adalah tradisi Nau Huknutu Taniknutu, yaitu kegiatan ritual adat sebelum dilakukan penutupan hubungan bangunan atap lopo adat. Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal dengan keanekaragaman budayanya. Semua daerah yang ada memiliki keunikannya tersendiri dan membuatnya sangat cocok untuk menjadi destinasi wisata yang sangat menarik bagi siapa saja. Salah satu bentuk keanekaragaman ini adalah banyak rumah adat dan kelengkapannya seperti aula pertemuan atau yang biasa disebut lopo yang bentuk serta desainnya berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Di Desa Letmavo, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, pembangunan atau perbaikan lopo selalu dilakukan dengan ritual adat oleh warga setempat. Seperti yang berlangsung di Sonaf Viuf Maubes baru-baru ini, sebelum dilakukan penutupan hubungan bangunan atap lopo, Ketua suku bersama seluruh masyarakat dari 5 suku yang mendiami Sonaf tersebut menggelar sebuah ritual adat yang dalam bahasa daerah setempat disebut Nau Huknutu Taniknutu. Sebelum dilakukan penutupan atap hubungan lopo, terlebih dahulu dilakukan ritual doa bersama dan penyerahan persembahan berupa sirip pinang, sopi, lilin, dan sejumlah uang kepada leluhur. Persembahan yang diberikan ini diletakkan di salah satu tiang lopo dan selanjutnya dilakukan penyembelihan seekor babi dan darahnya dioleskan ke tempat tiang lopo. Ritual adat ini dilakukan sebagai ucap syukur atas selesainya proses pekerjaan yang ada dan sekaligus memohon restu kepada leluhur dan Tuhan Sang Pencipta. Karena dalam proses pengerjaan sampai dengan pengatapan, maka harus ada prosesi yang dikatakan dalam bahasa Dawan Nau Huknutu Taniknutu, belum sampai dengan pengerjaan, yaitu dengan ritual
seperti sirip pinang, lilin yang ditaruh dalam tenasa, kemudian penyembelihan babi untuk sebagai persembahan. Memberikan rasa syukur kami dan memohon untuk kami tetap diberikan kekuatan, kebersamaan dalam budaya adat ini tetap hidup dan berkembang. Sebagai modus Tuhan, kami mengharapkan agar adat istiadat kita yang sudah berlaku dari zaman nenek moyang kita tetap dilaksanakan, tetap diupayakan supaya tetap berlangsung dan tetap dilestarikan oleh seluruh keturunan semua suku. Kelima suku yang mendiami atau bernaung di zona Fiuf Maubes ini terdiri dari suku Usfunit, Manikin, Mau Naijuf, Nait Kakin, Banusu, dan suku Amkolo. Upaya pelestarian budaya dari leluhur ini sehingga saat ini masih terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh ketua dan seluruh suku yang ada di zona Fiuf Maubes. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Timor Tengah Utara sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Irene Tumeluk. Dan saya Komang Astri, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.